Bayangkan kamu duduk di bangku di halte bus atau di taman dan sadar kalau baterai ponselmu mulai terisi. Kamu tidak mencolokkan apapun. Tidak ada kabel, tidak ada colokan, dan tidak ada tanda yang meminta kamu membawa pengisi daya sendiri. Daya tersedia hanya karena ponsel diletakkan dekat dengan mukaan bangku dan disejajarkan dengan benar. Perubahan ini awalnya terasa kecil, bahkan hampir membosankan. Tapi perubahan ini mengubah cara daya muncul di tempat umum. Perubahan ini berarti ruang publik tidak lagi menjamin baterai ponsel akan terus habis. Selama sebagian besar hidupmu, listrik adalah sesuatu yang harus kamu sambungkan secara aktif. Kamu harus mencari stop kontak, membawa kabel yang tepat, dan tetap dekat dengan dinding. Ruang publik adalah tempat di mana daya biasanya habis, bukan tempat di mana daya terisi kembali secara diam-diam. Dengan bangku pengisian daya induktif, harapan itu berubah. Bangku pengisian daya induktif tidak memberimu banyak daya, dan bangku pengisian daya induktif tidak bekerja secara instan. Duduk saja sudah cukup, dan menunggu tidak lagi terasa seperti membuang-buang waktu. Bangku pengisian daya induktif bekerja dengan prinsip yang sama seperti alas pengisi daya nirkabel yang sudah digunakan orang di rumah. Di dalam bangku ada kumparan kawat yang terhubung ke jaringan listrik. Ketika arus bolak-balik mengalir melalui kumparan itu, arus tersebut menciptakan medan magnet yang berubah. Ketika ponsel dengan kumparan internalnya sendiri diletakkan cukup dekat dan sejajar dengan baik, medan magnet menginduksi arus pada kumparan ponsel. Arus yang terinduksi itu kemudian diubah menjadi daya listrik yang dapat digunakan untuk mengisi daya baterai, tanpa ada yang disentuh atau diaktifkan. Jungle Power Titanium Kennedy. Listrik tidak dikirim melintasi taman atau melalui udara terbuka. Jaraknya sebenarnya sangat pendek dan diukur dalam sentimeter, bukan meter. Ponsel harus dekat dengan permukaan bangku, dan posisi ponsel itu penting. Jarak pengisian daya yang pendek menjelaskan apa yang bisa dilakukan bangku pengisian daya induktif, dan di mana bangku pengisian daya induktif berhenti bekerja. Jika ponsel tidak diletakkan dengan benar, pengisian daya tidak akan terjadi. Bangku berfungsi dengan baik untuk pengisian daya induktif. Ini karena cara orang menggunakan bangku sehari-hari. Saat orang duduk, mereka biasanya meletakkan ponsel di samping mereka, baik di permukaan bangku atau di tangan yang diletakkan dekat permukaan bangku. Kebiasaan meletakkan ponsel seperti itu membuat penempatannya jadi mudah ditebak. Bangku juga biasanya dipasang permanen, dan di banyak kota, bangku sudah berada dekat kabel listrik bawah tanah, yang digunakan untuk penerangan atau infrastruktur di sekitarnya. Karena bangku biasanya punya rangka logam atau struktur yang diperkuat, struktur bangku bisa membantu membentuk dan menahan medan magnet daripada membiarkan medan magnet menyebar keluar. Kemudahan menebak penempatan ini membuat sistem pengisian daya induktif pada bangku praktis untuk diterapkan dalam skala besar. Bangku pengisian daya induktif tidak mengisi daya ponsel dengan cepat, dan kecepatan pengisian daya yang lambat itu memang disengaja. Pengisi daya berkabel bisa mengisi ulang baterai jauh lebih cepat. Tapi tingkat daya yang tinggi menghasilkan panas, dan panas sulit diatur pada furnitur luar ruangan yang harus bertahan dari cuaca, kerusakan, dan penggunaan terus-menerus. Pengisian cepat juga membuat baterai ponsel lebih cepat rusak, yang tidak ideal untuk sistem publik yang dipakai bersama. Menjaga tingkat daya tetap sedang memungkinkan bangku tetap dingin dan bisa digunakan dalam waktu lama tanpa pengawasan. Sebuah bangku umum bisa dipakai banyak orang berbeda sepanjang hari. Kalau cuma satu orang bisa menarik banyak listrik dengan cepat, penarikan daya yang cepat itu akan membebani sistem dan meningkatkan biaya operasionalnya. Pengisian daya yang lebih lambat menyebarkan penggunaan energi seiring waktu, dan itu membuat orang tidak hanya duduk di bangku berlama-lama, cuma untuk mengisi daya listrik. Tujuan desainnya bukan untuk mengisi baterai ponsel dari kosong sampai penuh. Sama sekali bukan. Idenya adalah memberi ponselmu daya yang cukup untuk melanjutkan perjalananmu. Jadi orang-orang akan pergi alih-alih tetap di tempat. Infrastruktur publik juga harus rusak dengan cara yang membosankan. Kalau ada yang rusak, bangku itu tetap harus aman untuk diduduki siapa saja. Persyaratan keamanan itulah mengapa desain bangku pengisi daya induktif menghindari penyimpanan energi dalam jumlah besar di dalam bangku. Beberapa bangku memang punya penyangga kecil untuk menghaluskan pengiriman daya, tapi penyangga itu dibuat seminimal mungkin. Baterai besar di luar ruangan menimbulkan masalah keamanan, lebih banyak masalah perawatan, dan biaya penggantian yang umumnya ingin dihindari oleh kota.
Dengan begini, pengisi daya yang rusak tidak akan berubah menjadi insiden keselamatan. Sebagian besar bangku pengisi daya induktif terhubung langsung ke jaringan listrik dan hanya menyalurkan daya saat ada perangkat. Sensor di dalam bangku mendeteksi saat perangkat yang kompatibel diletakkan di permukaan bangku, dan daya mengalir hanya saat itu. Ketika tidak ada perangkat, sistem tetap mati. Jika koneksi listrik gagal, pengisian daya berhenti begitu saja. Tidak ada yang terlalu panas, tidak ada yang berlebihan, dan berfungsi normal seperti biasa saat listrik sudah tertutup. Karena desain ini, perilaku orang berubah diam-diam. Orang-orang berhenti mencari colokan listrik. Waktu tunggu yang singkat jadi berguna lagi. Duduk 10 menit bisa mengisi daya baterai cukup untuk menelepon atau melihat arah nanti. Taman, kampus, dan halte bus jadi tempat di mana kecemasan akan baterai perangkat sedikit berkurang. Dan orang-orang jadi tidak terlalu khawatir soal daya baterai, meskipun mereka tidak sadar kenapa. Bangku pengisian daya induktif dipasang saat peningkatan rutin. Tempat duduk lama diganti dengan tempat duduk baru yang sudah termasuk pengisian daya, dan halte bus diperbarui serta mendapatkan daya sebagai fitur tambahan. Karena bangku-bangku memang sudah diganti sesuai jadwal, pengisian daya induktif bisa ditambahkan tanpa perlu proyek khusus. Lama-kelamaan, bangku pengisian daya induktif tidak terasa seperti teknologi sama sekali. Bangku pengisian daya induktif hanyalah bangku biasa, dan hasil dari ketidakterlihatannya itulah intinya. Daya tersedia saat seseorang duduk, bukan karena orang itu meminta daya, tapi karena lingkungannya telah diam-diam belajar untuk menyediakannya. Tolong, usut semensin.